Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin kita merenungkan bagian firman Tuhan yang kita kombinasikan antara Matius 13 ayat 8 dan Mazmur pasal 128 ayat yang pertama dan seterusnya. Kita akan bicara tentang apa arti berbuah 100 kali lipat. Ya, bagaimana ini masuk dalam struktur spiritual formation dan melalui satu ilmu geometri sederhana yang akan saya tunjukkan. Ini adalah keunikan yang bisa kita lihat. Saya mau gambarkan itu ketika Matius pasal 13 ayat 8 ini menyatakan seperti apa. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, menghasilkan 160 dan 30 kali lipat. Ini luar biasa. Orang banyak datang mendengarkan Yesus. Lalu Yesus kasih perumpamaan tentang benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, dimakan oleh burung dan sebagainya, selesai. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, tanahnya tipis, dia tidak bisa berkembang, dan akhirnya selesai. Ada yang jatuh di dalam semak berduri, karena himpitan dari semak berduri itu sehingga akhirnya dia tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Tapi ada yang jatuh di tanah yang baik, dan jatuh ini adalah luar biasa. Dia dapat bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, ada satu kunci di ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Karena ini penting, itu harus mendengar, kita harus mendengar. Dan kata mendengar di sini adalah akuo, yang artinya engkau akan diberi pendengaran itu dan engkau akan mengerti, karena diberi anugerah pengertian. Benih yang ada yang jatuh itu disebut dengan epesen, itu firman. Ya, tanah yang baik itu adalah genton kalon, atau disebut dengan gen itu adalah suatu tanah yang siap atau ready untuk ditanami. Sedangkan kalos itu adalah sangat baik dalam sifat dan karakter. Jadi ada sesuatu benih yang luar biasa, yang baik, punya karakteristik, sifat dan baik. Itu Tuhan tanamkan di dalam kita, sehingga itu menjadi tanah yang baik, benih yang baik di tanah yang baik. Ya, dan dia akan menyatakan berbuah, kai edido karbon, artinya memberikan atau menghasilkan buah yang luar biasa yang kita bisa nikmati. Nah, buah itulah yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Saudara, kalau saya membawa kita untuk melihat di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 dan 6, dikatakan di dalam ayat satunya aja, nyanyian siaran, berbahagialah setiap orang yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua hidup ini menurut jalan dan menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau kita lihat dari frasa bahasa Ibrani dikatakan Shir Hamalot, Asher Kal Yare Adonai Haholek Bidakraf. Ya, jadi ini kata-kata dalam bahasa Ibrani, dan dikatakan yang tiga kata yang penting, yaitu pertama kita bicara tentang Yare, ya, takut akan Tuhan. Kedua kita bicara tentang Haholek, ini bicara tentang hidup kita, dan Bidrakaf yang bicara tentang jalan. Nanti kita akan melihat lebih detailnya. Kalau saya berikan struktur mappingnya seperti ini, ya, ayat 1 dikatakan tentang Esher, artinya apa? Berbahagialah, diberkatilah, ya. Itu apa? Orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidupnya dia pakai untuk apa? Hidup menurut jalannya. Ya. Ini adalah tiga hal. Nah, tiga hal ini akan mempengaruhi, pertama pada ayat yang kedua dikatakan tentang dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan akan menjadi luar biasa. Ya. Kemudian ayat 3 dikatakan di dalam keluarga, di mana istrimu seperti pohon anggur yang subur, kemudian anak-anakmu sebagai tunas pohon zaitun. Nah, dari kedua ini akan membangun pada ayat 4, diberkatilah Gabar, mighty man, orang yang perkasa dalam Tuhan. Ya, kalau kita lihat kata diberkati itu artinya to kneels, bless. Artinya apa? Orang yang menundukkan dirinya dan bersujud. Nah, itu akan adalah orang yang diberkati. Kemudian kita bicara tentang hal-hal yang ada dalam dimensi rohani, itu akan berdampak pada dimensi jasmani. Artinya apa? Kalau engkau bangun dirimu kuat di hadapan Tuhan dengan tiga hal, takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka akan berdampak diberkati engkau dalam pekerjaan, dalam keluarga, diberkati menjadi orang yang besar. Ya, itu karena apa?
dimensi rohani berdampak pada dimensi jasmani. Nah, sampai pada akhirnya kita bisa melihat ayat kelima, engkau akan diberkati dengan luar biasa, dan engkau akan melihat good of Yerusalem, the foundation of shalom, shalom, dasar shalom, damai sejahtera ini. Nah, dan itu akan berdampak pada keturunanmu, karena apa? Damai sejahtera atas Israel yang dikatakan shalom completeness atau Israel atau God prevails, artinya Tuhan itu pemenang, akan membawa kita kepada kemenangan yang kekal. Ya. Nah, semua struktur ini kalau kita melihat, ya, kita akan melihat bagaimana luar biasanya orang yang mulai dengan Tuhan. Nah, saya mau gambarkan secara sederhana seperti ini. Kalau kita bilang Asher, itu artinya bertambah, diberkati, make progress, hidup kita harus terus-menerus bertambah. Kemudian Yare itu takut akan Tuhan, karena kita gentar, tapi karena kita juga takjub, itu membuat kita hormat kepada Tuhan. Kemudian Halak, ya, hidup. Hidup adalah proses bergerak, ya, kita hidup bagaimana kita hidup dalam dunia ini, cara hidup, ya. Kemudian Derek, ya, itu artinya jalan, track, journey, jarak, pengalaman hidup, arah, kebiasaan, dan sebagainya, ya. Ini membangun bagaimana pendidikan hidup dan moral karakter kita. Nah, ini jalan. Nah, kalau kita lihat ada tiga, ya, saya katakan ya, ada tiga sudut yang berbeda dalam sebuah ruang. Ada takut akan Tuhan, ada hidup, dan ada jalannya. Nah, ketika kita masing-masing ini kita bangun, maka kita akan membentuk sebuah kotak, volume, seperti ini. Nah, kalau kita bangun terus lagi kotak itu, kita makin hari takut akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, maka kita akan membangun sebuah kotak yang makin hari makin besar. Makin hari makin besar. Nah, inilah yang akan kita lihat ke depan. Saya mau mengajak kita untuk melihatnya sebagai berikut. Nah, saudara, ini adalah membangun spiritual formation, ya. Kita berikan angka-angka, ya, 5, 10, 20, 40, 5, 10, 20, 40. Ketika saya membangun kesetiaan melayani, karena hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Ketika saya mengikuti jalan yang ditujukan, itu firman Tuhan. Dan ketika saya takut akan Tuhan dengan cara intim dengan Tuhan, karena saya takut, saya intim dengan Tuhan. Nah, kita sedang membangun apa? Ketekunan yang mengenal Tuhan, sisinya. Atau kita sedang membangun sisi antara firman Tuhan dan hidupnya adalah kesempatan kita melayani dan kita pakai untuk melakukan firman Tuhan. Dan sisi daripada intimasi dengan hidup kita pakai untuk Tuhan, kita menunjukkan kesalehan hidup. Ya. Nah, ketika kita diberikan dasar, satu dasar, ya, saya katakan ini bibit yang baik yang Tuhan berikan, atau benih yang baik itu. Kemudian kita menghitungnya. Ini ada 5 kali 5, kemudian kali 20. Karena kita firman Tuhan, kita sampai 20, kita belajar terus. Maka saya akan menghitung tentang H1 itu adalah 500. Kemudian kita mengembangkannya lagi, kita mengasihi saudara, kita dengar firman Tuhan, kita mengampuni musuh, kita mengorbankan diri untuk sahabat kita, terus kita bangun. Maka kita sedang membangun sesuatu yang jadi 40, ya. Yaitu apa? H2, yaitu apa? 20 kali 20 dasarnya, kemudian dikalikan juga 40, ya. Sehingga ada 16.000 nilainya. Kemudian apa lagi? Oh, saya tidak cukup begitu. Saya mau bangun kedekatan dengan Tuhan, ya. Sehingga apa? Saya semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi saya punya H3 yang adalah 40 kali 40 kali 20. Mencapai 32.000. Nah, kalau saya bilang oke, saya akan totalitas dengan Tuhan. Saya pakai waktu saya efektif. Saya belajar firman Tuhan dengan benar-benar luar biasa. Nah, saya punya kotak yang ketiga, yaitu warna merah itu. Dan itu adalah 40 kali 40 kali 40, 64.000. Saudara, ketika kita bicara tentang hal ini, kemudian kita coba bandingkan dengan apa yang tulis Matius pasal 8 dan 23. Bahwa di tanah yang subur itu ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Coba kita lihat, dari 500 menjadi 16.000 itu adalah 30 kali lipat. Kalau kita bangun lagi, dari 500 itu menjadi 32, itu bicara tentang 60
kali lipat. Kalau kita bicara 500 ke 64.000, itu bicara 100 kali lipat. Tidak persis angkanya, tapi ini memberikan kita gambaran seperti itu. Jadi kalau saya sedang membangun hidup saya dengan kuat dan luar biasa di hadapan Tuhan, maka saya akan membangun itu berkali-kali lipat. Itu bukan harta yang saya dapat, tetapi itu adalah buah yang ada dalam hidup saya yang dipandang Tuhan sebagai sesuatu yang bernilai luar biasa, bernilai kekal, yang mengandung 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Tetapi ingat, itu berdampak juga di dalam kehidupan jasmani saya. Ya, kalau saya katakan berbahagia, itu artinya bertambah, maju, terus. Itu artinya ayat 2 dikatakan, usaha pekerjaanmu engkau tambahkan. Kemudian ayat 3 itu bicara keluarga. Ayat 4, mighty man, orang yang perkasa. Kemudian 5 itu kebahagiaan seumur hidup sampai mencapai kesejahteraan anak cucu dalam kekekalan kita. Saya mau katakan ini hal-hal yang begitu luar biasa yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Saudara, saya coba ulangi lagi. Ini ada bangunan 3 sisi karena 3 dimensi. Kita bicara tentang ketekunan mengenal Tuhan, kita bicara kesempatan melayani, kita bicara tentang sisi kebaikan, kita belajar tekun terus, kemudian kita mempersembahkan hati untuk Tuhan, terus melayani, kita bangun ketekunan dan berdoa, menjaga kekudusan hidup, tekun berpuasa, hidup yang total dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bangunan rohani yang luar biasa. Dari tanah yang baik, benih yang baik yang Tuhan berikan, kita akan membangun kotak pertama ya dengan 500, kemudian kita membangun kotak yang kedua dengan 16.000, kita membangun kotak yang ketiga dengan 32.000, dan kotak yang full dengan 64.000 yang luar biasa. Semua mengarah kepada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saudara, kalau kita melihat semua ini, ya, apa artinya? Penjelasannya seperti apa bagi kita? Saya mencoba mengambil dari gematria. Itu adalah ilmu bilangan bagi orang Yahudi. Apa arti 100? Apa arti 60? Apa arti 30? Saya bicara dulu dari 30. 30 artinya apa? Simbol pengabdian atau kedewasaan dalam pelayanan, dalam usaha, dalam apapun. Simbol pengabdian yang berdampak dalam kedewasaan pelayanan dengan Tuhan. Arti daripada 60 itu apa? Arti dari 60 yaitu melambangkan cinta, pengasuhan, rumah, dan keluarga. Inilah rangkaian keharmonisan, keseimbangan, idealisme, dan keharmonisan hubungan keluarga. Dan orang yang beresonansi dengan angka 60 itu orang yang peduli dan bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain, terutama anggota keluarganya. Ini bicara keluarga, kesejahteraan keluarga. Dan yang 100 angka itu arti dalam gematria adalah setara dengan 100 berkat harian yang harus diucapkan oleh semua orang Yahudi, ya. Dan 100 adalah suara shofar di tahun baru Yahudi yang beberapa berhubungan dengan nilai kekal, ya. Berkat harian yang terus digontorkan Tuhan bagi kita dan juga bisa berarti nilai yang kekal. Dan kalau saya pasangkan di dalam skema kita, ya, ayat 2 itu bicara tentang pekerjaan, pelayanan, usaha, kedewasaan kita yang siap untuk menerima anugerah Tuhan. Pekerjaan, usaha, pelayanan kita itu bicara tentang 30 kali lipat yang kita dapat. Terus bicara tentang istri adalah pohon anggur yang subur. Kemudian bicara tentang anak, bicara dalam keluarga yang luar biasa. Itu bicara 60 kali lipat Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupanmu. Kemudian bicara tentang kekekalan, bicara tentang anugerah yang luar biasa anak-anak kita, cucu. Kalau anak kita atau cucu kita ada, berarti kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita sudah menikmati kemenangan kekal yang Tuhan berikan. Dan itu adalah apa? 100 kali lipat. Saya tidak sengaja menemukan ini, tetapi ini menjadi kekuatan saya untuk melihat bahwa Tuhan itu dalam setiap firman-Nya tidak pernah meaningless, tapi dia mempunyai arti. Saudara,
Dan Efesus pasal 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, berkedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, Tuhan akan membawa kita sampai kesempurnaan iman kita itu kan, sehingga Dia mencapaikan kita kepada kedewasaan yang penuh. Sampai dalam dunia kekekalan kita mendapatkan 100 kali lipat. Tetapi semua berdasarkan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya anugerah Tuhan seberapa itu yang akan kita terima. Saya berharap kita dapat merenungkan ini dengan baik. Nah, hidup yang seperti apa? Saya mau gambarkan saja seperti ini. Ini adalah seorang penginjil di Papua. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir. Orang yang memberikan dirinya 100% untuk Tuhan. Bangun takut akan Tuhan. Bangun hidup yang diberikan untuk Tuhan. Dan bangun pemahaman terus dengan Tuhan. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua, namanya malaria. Mulai dari tahun 70 pasti ada hadiah. kena malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan, ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia dan mereka menemukan di Papua ada malaria yang tidak selalu bisa diobati dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali. Dia punya penderitaan malaria terus kena. 2 tahun, 3 tahun, Tapi terus bertahan. tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara saya tidak punya teologi penderitaan. Pemahamannya pertama adalah teologi kemakmuran. Yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi dia bangun saya tidak punya. dirinya dengan teologi penderitaan. Di Indonesia. Di mana Terus dalam penderitaan itu dia terus melayani orang-orang di Papua. mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk masuk Ingat, yang lebih mulia. Iman itu adalah apa? Tuhan mempengaruhi kita, membujuk kita, mengarahkan kita penderitaan kita. dalam penderitaan. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang Anda tahu kenapa orang banyak bertobat? sampai menjadi Karena melihat keteguhan hati hamba ini. ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting. Ada sesuatu yang Tuhan pakai, Bisa tangkap ini. pergumulan, penderitaan. Dalam hidup saya. Seperti Untuk apa? persiapan bagi Injil. Persiapan Injil masuk ke dalam hati orang. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Saudara, ini sesuatu yang indah. Dia bangun hidupnya totalitas. Dan saya katakan itu sampai dengan 100 kali ganda. Ada banyak orang yang luar biasa ketika buah pelayan yang Tuhan maksudkan 100 kali lipat, buah pelayanan Tuhan jiwa. Reinhard Bonnke. Ratusan juta orang dia menangkan untuk Tuhan.
Orang yang membangun persekutuan jemaat dari awal, dari gereja yang kecil, dia terus setia dan bangun persekutuan. Saya katakan, dia mencapai 100 kali lipat. Dia membangun nilai keabadian di hadapan Tuhan. Ada orang yang membangun gereja, yaitu manusia rohnya dibangun. Kasih ditanamkan, kesetiaan, kemurahan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan sebagainya masuk dalam kehidupan kita. Sampai total penuh, kita sudah membangun 100 kali lipat. Ketika ada seorang ibu yang tidak punya kekuatan apapun, dia hanya bisa berdoa untuk anaknya, seperti Santo Agustinus. Ketika ibunya Monica berdoa terus bagi dia, dan Tuhan mengubah hati Agustinus, mempengaruhi akan dunia kita sampai dengan zaman ini dengan tulisan-tulisannya. Itu juga mencapai 100 kali lipat. Nanti kalau urutan yang ke-15, ya sudah 5, 6, 7, 8, 9, 10, urutan ke-15, baru kita mendapat harta, kekayaan, dan kehormatan. Ya puji Tuhan kalau kita mendapat seperti itu. Kita membangun sampai 100 kali ganda. Ketika harta itu kita pakai untuk membantu orang lain, membangun jemaat dan sebagainya. Saya berharap kita mengerti ini supaya apa? Itu membangun sesuatu yang kuat dalam kehidupan kita. Kita bisa mencapai 100 kali lipat ketika bangunan spiritual kita, bangunan kekal kita itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah ini semua menjadi berkat dan membangun terus iman kita di hadapan Tuhan, membangun terus volume kekuatan batin kita, membangun terus kedekatan kita dengan Tuhan, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.